Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam tabarrukan ngaji Kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahil Mahfud. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu, barakah, ridha kepada kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, pagi ini kita akan mengkaji kaidah yang dahsyat, yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dilakukan tidak gugur karena ada sesuatu yang sulit dilakukan. Sesuatu yang bisa dilakukan tidak gugur sebab ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Apa pelajaran berharga dari kaidah ini? Tidak lain adalah lakukanlah perintah itu semampu kita. Lakukanlah kebaikan itu sekecil apapun semampu kita. Pasti ada penghalang-penghalang, pasti ada kendala-kendala, pasti ada penghambat. Tetapi lakukanlah kebaikan, tebarkanlah kebaikan, mulailah kebaikan, meskipun hanya sedikit, kecil, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kebaikan itu akan terus berkembang, akan terus tumbuh dan berkembang, dan pelan-pelan akan menjadi sempurna pada waktunya. Jadi jangan mundur karena ada kesulitan, jangan mundur karena ada penghalang, jangan mundur karena ada hambatan. Justru penghalang dan hambatan itu justru akan mematangkan kita mencapai satu tahap yang luar biasa. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Apa yang mudah kita lakukan, lakukan saja. Dan jangan berpikir kendala, jangan berpikir hambatan, justru berpikir inilah peluang terbaik bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk menanam benih-benih yang menebarkan hal-hal yang positif. Qala Ibnu Subuki, Imam Ibnu Subuki, Tajuddin As-Subuki berkata, wahya min asyharil qawaid. Ini adalah kaidah yang paling terkenal, al-mustanbato, yang diambil kaidah ini min qaulihi, dari firman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kaidah ini diambil dari sabda Nabi, idza amartukum bi amrin. Jika aku Nabi memerintahkan kamu dengan satu perintah, salat misalnya, puasa misalnya, mencari ilmu misalnya, silaturahim kepada tetangga misalnya, berkata yang benar misalnya, jadilah orang yang tanggung jawab, amanah misalnya, berbaktilah kepada kedua orang tua misalnya. Banyak sekali perintah Nabi.
fa'tu minhu, maka lakukan perintah yang aku perintahkan, kata Nabi, mastata'tum, semampu kamu. Kamu diperintah untuk mencari ilmu semampu kamu, sesuai dengan kemampuanmu. Jangan mundur karena ada hambatan. Kamu mampunya hanya mencari ilmu 2 jam, lakukan 2 jam. Mampunya hanya 1 jam, lakukan 1 jam. Mampunya hanya setengah jam, lakukan setengah jam. Kalau kamu diperintah melakukan sholat, lakukan semampumu. Jangan memaksa yang tidak mampu, karena agama ini agama yang mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Jadi Nabi bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kamu satu perintah, satu perkara, maka lakukan semampunya. Kemampuan orang tentu berbeda-beda. Nah, setiap orang harus melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang hanya kuat bersedekah. Ada orang yang hanya kuat hal-hal yang sifatnya primer. Dia hanya kuat bersedekah 1.000. Ada orang lain yang kuat bersedekah 10.000. Ada orang lain yang kuat bersedekah 100.000 dan begitu seterusnya. Jadi lakukan perintah Nabi, perintah Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan. Oh, dia kuat terus menerus ibadah haji dan umroh, kita hanya kuat haji, sudah alhamdulillah. Allah memberikan kemampuan orang berbeda-beda, itu ada rahasia Allah. Yang penting kita tidak hasud dan kita lakukan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan kita yang tahu kadar kemampuan kita ini. Sehingga apa yang bisa dilakukan jangan sampai kita tinggalkan karena ada kesulitan. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan peduli dengan ucapan-ucapan orang yang tidak suka kepada kita. Karena kita niatnya adalah melakukan perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kemudahan dan melarang ada kesulitan di dalam agama ini. Wabiha ay bihadhil qaidah, kata Mbak Yai Sahal, dengan kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur, sesuatu yang mudah dilakukan jangan gugur gara-gara ada sesuatu yang sulit dilakukan. Radda ashabuna, ashabus Syafi'i, para sahabat Imam Syafi'i menolak ala Abi Hanifah qaulahu, pada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan al-uryan yusolli qa'idan. Imam Abu Hanifah punya pandangan orang yang telanjang karena tidak mampu menutup aurat itu sholatnya duduk. Faqalu, maka ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i berkata, idza lam yatayassar satrul aurah wa huwa al-ma'sur falam yasqut al-qiyam al-mafrud. Kalau memang tidak mampu menutup aurat karena memang nggak ada, sama sekali nggak ada misalnya, ya tetap tidak bisa menggugurkan apa yang bisa dilakukan, yaitu berdiri. Tetap sholatnya wajib berdiri, sholat wajib meskipun dalam keadaan telanjang. Karena apa? Karena dia mampu berdiri itu. Dia mampu untuk sholat berdiri, maka lakukanlah berdiri meskipun dalam posisi telanjang, karena Allah memaklumi.
karena sama sekali tidak ada yang bisa menutup auratnya dan dia harus sholat, maka sholatlah meskipun dengan telanjang dalam keadaan berdiri. Allah lebih tahu apa yang kita lakukan, bahwa kita memang tidak punya aurat tidak punya pakaian untuk menutup aurat sama sekali. Masih teringat bagaimana cerita guru-guru kita, Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Masya Allah istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu berganti pakaian ketika sholat. Bagaimana kita tidak bersyukur menantu putri Nabi, seorang pejuang yang luar biasa, tapi punya kesederhanaan, qanaah, dan bahkan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana Kiai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Manap, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang sekarang menjadi pesantren yang luar biasa barokahnya dengan ribuan santri. Bagaimana ketika beliau sedang menimba ilmu khususnya di Syekhona Khalil Bangkalan, hanya punya satu pakaian. Sewaktu beliau mencuci pakaian itu di sungai, maka beliau tetap terendam sampai pakaiannya kering, dan sambil beliau menghafalkan Alfiyah, melalar Alfiyah Ibnu Malik. Itu ulama-ulama yang Masya Allah, yang punya semangat belajar yang membara, punya semangat berjuang yang luar biasa, mencurahkan jiwa dan raga untuk belajar, mendidik santri dan berjuang di tengah keterbatasan. Tentu konteks contoh ini adalah mungkin konteks zaman dulu. Pada era sekarang tentu sangat langka contoh seperti ini. Artinya ya mayoritas ekonomi kita meningkat dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan, di mana generasi zaman dulu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi generasi zaman dulu tidak cengeng, tidak mudah menyerah, tidak suka curhat atau wadul atau sambat, tapi tetap berproses dengan jantan, dengan kesatria, dengan sportif, tetap melakukan perintah Allah semampunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi sholat sambil telanjang tetap wajib berdiri karena dia mampu untuk berdiri. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, idza kana maqtu'a ba'dil atraf yajibu ghuslul baqi jazman. Ketika idza kana ay syakhsu, ketika ada orang misalnya mandi kemudian ada salah satu anggota badannya yang terpotong misalnya, ya dia hanya wajib untuk membasuh yang ada, tidak diperintahkan yang tidak ada. Ya apa yang bisa dilakukan itu dilakukan. Yajibu ghuslul baqi, dia wajib membasuh yang ada, yang masih tersisa. Ada orang yang dalam posisi tangannya terputus atau kakinya terputus, ketika dia mandi, ketika dia wudhu, ya dia hanya membasuh yang ada saja. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, al-qadiru ala ba'dis satri, orang yang mampu menutup sebagian aurat, yasturu bihi al-qadral mumkin jazman, maka dia wajib menutupi ukuran yang mungkin, ma'ari ayati tartib bi anqaddama as-sau'atain intaha syekhuna. Ketika orang mau sholat tapi hanya punya sedikit pakaian, tidak mampu menutup semua aurat,
maka dia tetap wajib menutup apa yang bisa dilakukan dengan mendahulukan sau'atain, jalan depan dan jalan belakang. Menutup kelamin depan dan belakang yang menjadi prioritas. Ma'ariya ayati tartib, ini disampaikan oleh gurunya Mbah Yai Sahal, yaitu Mbah Yai Zubair Dahlan. Tetap dia wajib menutup aurat, meskipun hanya sedikit yang pakaian yang dia punya, karena al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Apa yang mudah dilakukan, apa yang mampu dilakukan tidak bisa gugur karena ada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Contoh yang keempat, al-qadiru ala ba'dil fatihah ya'ti bihi bila khilafin. Orang yang hanya mampu membaca sebagian Fatihah ya'ti bihi bila khilafin, maka dia tetap wajib membaca Fatihah semampunya bila khilafin, tanpa ada perbedaan pandangan di antara ulama. Ada orang yang baru masuk Islam, kemarin ada kiai yang menceritakan orang usia 40 tahun baru belajar sholat, maka tidak mudah dia terus mengajari orang itu sholat dan menyuruh sholat semampunya, karena sesuatu yang baik harus segera dilakukan dan dimulai, dan pelan-pelan insya Allah dengan yakin optimis Allah akan memberikan jalan untuk dia secara bertahap untuk bisa melakukan sholat. Jadi orang yang hanya mampu membaca Fatihah, misalkan hanya 1 ayat 2 ayat, tetaplah baca Fatihah semampunya, karena itu yang bisa dilakukan. Wa minha, contoh yang lain, idza lam yumkin huruful yadaini fi shalah. Ketika orang tidak mungkin mampu untuk mengangkat tangannya di dalam sholat, misalnya saat takbir Allahu Akbar diangkat, illa biziyadah alal qadril masyru', kecuali harus menambah ukuran yang disyariatkan, au angkoso, atau justru lebih kurang, ai bi angkoso minal qadri, atau dengan kurang dari yang ukuran yang disyariatkan, atabil mungkin. Nah, misalnya dia hanya mampu begini saja, agak mestinya harus begini ya, tapi dia hanya mampu begini, ya lakukan begini. Atau dia lebih dari itu, ya lakukan apa yang dia bisa lakukan. Jadi tidak harus persis dengan al-masyru', sesuatu yang disyariatkan, maksudnya ukuran yang ada di dalam kitab-kitab yang yang menjelaskan itu tidak apa-apa. Misalkan Allahu Akbar atau lebih tinggi Allahu Akbar, tidak apa-apa. Apa yang bisa dilakukan, lakukan semampunya. Tentu secara bertahap berlatih, ketika takbir mengangkat kedua tangan itu yang pas di atas bahu ini dan dekat dengan kedua telinga, seperti yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib insyaallah. Jadi lakukan saja semampunya. Wa minha, contoh yang lain, idza kana muhdisan, ada orang sedang hadas, misalnya kentut atau buang air besar, wa alaihi najasatun, tetapi dia juga kena najis, misalnya kakinya kena kotoran hewan misalnya, walam yajid illa ma yakfi ahadahuma, tapi dia hanya punya air untuk salah satunya, tidak semuanya. Untuk wudhu saja misalnya tidak sempat membersihkan najis, alaihi ghuslul janazah, alaihi ghuslun najasah qat'an, maka dia lakukanlah yang mampu. Dalam hal ini adalah dahulukan membasuh atau menghilangkan najis.
Ada hadas, ada najis, maka dahulukan najis yang mampu dilakukan. Karena hadas itu butuh air yang banyak, sementara dia hanya punya air yang sedikit. Wa minha, contoh yang lain, banyak sekali contohnya. Lau ajaza anir ruku' was sujud, ketika orang itu tidak mampu ruku' dan sujud, dunal qiyam, tapi dia mampu berdiri, lazimahu bila khilafin indana. Tetap berdiri meskipun tidak mampu rukuk dan sujud. Mungkin dalam kondisi orang itu ketika rukuk dan sujud ada masalah dalam kesehatannya, tetap dia wajib berdiri, karena berdiri adalah salah satu rukun sholat sebagai bentuk penghormatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal rukuk dan sujud semampunya, apakah sambil duduk atau sambil apa, tetapi apa yang bisa dilakukan, contoh dalam hal ini adalah berdiri, dia tetap sholat berdiri. Masya Allah, banyak sekali contohnya. Idza wajada ma'an, contoh yang lain, ketika dia punya air, la yakfihi li hadasi au najasati fal adhar wujub isti'malihi. Ini seperti tadi, ketika dia menemukan air tapi tidak cukup untuk hadasnya atau najisnya, maka pendapat yang paling jelas adalah wujub isti'malihi, dia wajib untuk menggunakan air itu, ayil ma'. Seperti kalau contoh di atas ya, mendahulukan yang najis, menghilangkan yang najis. Wa minha, contoh yang lain, ini contoh selain ibadah, misalnya man malaka nisaban ba'duhu indahu wa ba'duhu ghaib, barang siapa yang sudah mencapai satu nisab, dia punya harta yang sudah wajib untuk berzakat, ba'duhu indahu, sebagian harta itu ada dalam kekuasaannya, di sampingnya, wa ba'duhu ghaib, sebagian tidak dalam tidak di sampingnya. Ghaib ini kata Mbak Yasal ay fi masafatil qasri, satunya di sini di rumah misalnya, satunya di Semarang sana atau di Jakarta. Kalau sekarang ya sudah hal yang lumrah. Fal ashahu annahu yukhriju amma fi yadi fil hal, maka menurut pendapat yang paling sahih, dia wajib mengeluarkan zakat pada harta yang ada di sampingnya itu. Apa yang bisa dilakukan ya dilakukan, tidak gugur karena sesuatu yang, karena ada kendala sedikit atau kendala yang banyak yang tidak bisa dilakukan. Jadi keluarkanlah zakat amma fiyadihi, dari harta yang ada dalam kekuasaannya, yang ada di sampingnya. Meskipun dalam konteks sekarang ya tidak sulit ya, karena era sekarang orang punya gurita bisnis yang luar biasa, sehingga semua transaksi bisa dimonitoring, semua pendapatan pengeluaran bisa dimonitoring, sehingga tidak kesulitan ya menurut era sekarang. Menurut era dulu mungkin inilah kaidah yang luar biasa, Masya Allah. Wa minha, contoh yang lain, Masya Allah, wajidu ba'di sya' fil fitrah yalzamuhu ikhrajuhu fil asah. Dalam konteks zakat fitrah misalnya, orang wajib mengeluarkan satu sya' atau 4 mud, ternyata dia hanya punya
2 mud misalnya atau setengah sok, maka dia wajib mengeluarkan yang dia punya, karena memang itu yang dia punya dan itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa karena itu yang dia punya. Dalam konteks fikih misalnya, orang yang wajib zakat itu ya orang yang punya kelebihan pada hari ini untuk dia dan keluarganya. Maka ketika dia hanya menemukan sebagian atau setengah sok di dalam zakat fitrah, maka dia keluarkan yang ada itu setengah sok untuk berzakat fitrah, insyaallah. Jadi luar biasa ya kaidah ini. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur, sesuatu yang mudah dilakukan jangan sampai tidak dilakukan karena ada sesuatu yang sulit dilakukan. Lakukanlah semampunya. Sesuai dengan sabda Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan padamu satu masalah, satu perintah, maka lakukan semampumu. Jadi pelajaran yang berharga pada kajian kita pagi ini adalah lakukanlah kebaikan semampu kita. Insya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan semampu kita, sesuai dengan kondisi kita, Allah akan memberikan jalan petunjuk kepada penyempurnaan secara bertahap. Jangan sampai al-ma'sur karena ada sesuatu yang ada kendala, ada hambatan, apa yang kita bisa lakukan tidak kita lakukan, karena itu akan menjadi pintu masuk setan untuk menutup amal baik bagi kita. Jadi lakukanlah amal baik, amal soleh sesuai perintah Allah dan Rasulnya semampu kita. Insya Allah dari yang sedikit ini Allah akan menumbuh kembangkan menjadi benih-benih yang positif, semakin menggerakkan hati dan jiwa kita untuk beramal soleh, semakin mempertautkan hati kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal amu minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.